Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami dari malam yang lalu hingga pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkatilah pembelajaran kami sepanjang hari ini, agar berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, materi kita pada hari ini adalah ajaran gereja tentang Tritunggal. Nah, dalam kitab suci kita tidak menemukan istilah Tritunggal Maha Kudus. Istilah tersebut dipakai oleh gereja untuk mengungkapkan relasi kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi apa yang diwartakan gereja sesungguhnya berdasarkan pada sabda dan pengajaran Yesus sendiri, yang kemudian diteruskan oleh para murid-muridnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mempelajari ajaran gereja tentang Tritunggal, kita memahami makna Tritunggal. Oke, mari kita lanjut pembelajaran berikutnya. Kata Tritunggal memang tidak ditemukan dalam semua kitab Perjanjian Baru. Tetapi inti ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus bisa ditemukan dengan sangat jelas dalam ajaran-ajaran Yesus. Channel Aku Katolik pada kali ini akan membahas tentang Tritunggal menurut ajaran Katolik. Bagi yang belum subscribe channel ini, diharapkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk meninggalkan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk membagikan channel ini agar channel ini terus berkembang untuk membagikan pengetahuan iman Katolik kepada Anda. Channel Aku Katolik juga berharap agar sahabat Aku Katolik semua selalu menjaga kesehatan dan selalu berdoa agar kita semua dilindungi oleh Allah Tuhan kita. Trinitas adalah doktrin yang sangat penting dalam kekristenan dan perlu ditegaskan oleh orang-orang Kristen. Tentu saja agama-agama lain akan menyangkal Trinitas dan seringkali menggambarkannya sebagai mengajarkan tiga Tuhan. Ajaran Trinitas baru dirumuskan pada abad keempat, meskipun penghayatannya sudah ada dalam kitab-kitab Perjanjian Baru dan sudah dihayati gereja awali. Rumusan yang dibuat gereja berkaitan erat dengan serangan-serangan dari aliran pemikiran yang ada pada gereja awali. Tindakan merumuskan ini tidak bisa disamakan dengan merekayasa ajaran dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam Perjanjian Baru bisa ditemukan saat-saat ketika tiga pribadi dari Allah Tritunggal itu dirujuk bersama. Pada peristiwa penampakan malaikat Gabriel kepada Maria, malaikat menjawab, "Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut anak Allah." Pada saat penampilan pertama Yesus di hadapan umum, yaitu ketika ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kata "aku" merujuk kepada Allah Bapa. Trinitas sangat penting, karena hanya dalam doktrin Trinitas kita dapat memiliki inkarnasi sejati dari Allah. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menawarkan pengorbanan yang cukup untuk menenangkan Bapa yang tak terbatas di surga. Yesus mewahyukan relasi dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, maka kita bisa menghayati misteri itu menurut petunjuk yang diberikan oleh Yesus. Yesus memanggil Allah sebagai Bapa, dan dari Dialah bersumber segala sesuatu. Yesus menyebut dirinya sebagai Putra yang diutus Bapa menjadi manusia guna menebus dosa manusia. Allah Roh Kudus adalah Sang Penolong, Penghibur yang diutus Bapa dan Putra. Pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat. Silahkan kerjakan tugas kamu di Google Classroom. Sampai jumpa minggu depan. Dan mari kita tutup dengan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke, demikian dan terima kasih.